Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Nabi Muhammad SAW, manusia pilihan dan utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, telah menjadi harapan baru kaum Muhajirin dan Ansor di Madinah akan hidup penuh kemuliaan di bawah penerapan syariat Islam yang suci. Inilah batu pertama tegaknya peradaban Islam yang indah dan mulia, melindungi siapa saja yang tunduk patuh pada aturan Sang Pencipta, termasuk kaum perempuan yang tidak pernah dipandang rendah, melainkan justru dimuliakan oleh hukum-hukum Islam dan cara pandang Islam yang luhur terhadap kaum perempuan. Cahaya Islam menyinari setiap jengkal wilayah yang tersentuh dakwah Islam. Peradaban Islam tumbuh dan berkembang menjadi peradaban yang terkemuka di seluruh dunia. Islam menjadi kekuatan yang memimpin dunia dalam segala aspek kehidupan melalui tangan-tangan pelindung atau perisai umat: Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan khalifah-khalifah setelah mereka. Islam menerangi benak-benak umat dengan pembelajaran yang ditujukan untuk mencetak generasi berkepribadian Islam yang mumpuni dalam kekuatan akidah dan kemajuan sains dan teknologi, termasuk mencetak kaum ibu yang mampu melahirkan generasi cemerlang, hingga terlahirlah para fuqaha dan ilmuwan seperti Ar-Razi, Al-Jabar, Ibnu Sina, dan yang lainnya dari jaminan sistem pendidikan Islam. Semua ini terjadi karena dua hal, yakni penjagaan Islam terhadap pentingnya peran keibuan bagi kaum perempuan dan sistem pendidikan berkualitas yang berlandaskan akidah Islam. Selain itu, perpaduan sistem sosial dan ekonomi yang dimiliki oleh peradaban mulia ini memberikan jaminan kesejahteraan dan kemuliaan yang hakiki bagi kaum perempuan yang menjadi pilar bagi bangunan keluarga dan pembentukan generasi Islam. Berkat hukum-hukum perwalian laki-laki dan peran negaranya yang kuat, kaum perempuan terbebas dari kemiskinan dan terlindungi dari berbagai bentuk eksploitasi ekonomi. Semua ini dapat terrealisasi karena kebijakan ekonomi dan politik khalifah yang berdasarkan kepada syariat yang agung. Pengelolaan harta milik umum dan negara secara mandiri telah menjadi penopang tersedianya anggaran belanja negara untuk menyejahterakan masyarakat. Kebijakan ini secara adil diterapkan kepada seluruh lapisan masyarakat melalui distribusi harta secara tepat untuk memenuhi kebutuhan pokok individu maupun kebutuhan kolektif. Bisa dibayangkan oleh kita betapa terjaminnya hidup pada saat itu, termasuk perempuan. Ketika semua kebutuhan dapat dipenuhi dengan begitu mudahnya, maka seorang muslimah di kala itu tidak terbebani hidupnya dengan keharusan bekerja menafkahi dirinya sendiri atau untuk sekedar mencari kekayaan. Tetapi Islam memberikan penjagaan dan perlindungan kepada perempuan dengan menyokongnya untuk menjalankan kewajibannya sebagai istri dan ibu generasi, sebuah status mulia yang diberikan oleh Allah kepadanya sebagai tiang negara. Di tangannya lah estafet kehidupan berikutnya dipertaruhkan. Maka kebanggaan menjadi seorang istri dan ibu menghujam kuat dalam dirinya. Kalaupun ia ingin bekerja, ia lakukan semata-mata untuk mengkontribusikan ilmu dan hasil karya yang ia miliki agar bermanfaat bagi masyarakat.
Namun, di abad ke-18 Masehi, cahaya Islam ini meredup dikarenakan semakin lemahnya pemahaman umat terhadap Islam dan semakin rendahnya penerapan syariat Islam. Ide-ide kufur semakin merasuk cara pandang umat termasuk pemimpinnya, sehingga kekuatan itu pun semakin mengendur dan akhirnya hilang pada tahun 1924 Masehi. Kehilafahan Islam yang berjaya selama 13 abad telah dihancurkan oleh pengkhianat Yahudi Mustafa Kemal Atatürk. Semenjak itulah kemuliaan umat terampas, digantikan oleh sistem kapitalisme perusak dan pembawa penderitaan bagi masyarakat. Semua negeri-negeri Muslim yang awalnya bersatu dalam satu kepemimpinan, kini terpecah belah menjadi lebih dari 50 negara yang menerapkan sistem batil kapitalisme. Tanpa rasa berat dan bersalah sedikit pun, para pemimpin umat yang seharusnya menjadi perisai telah menzolimi umat dengan carut-marutnya pengelolaan harta milik umum dan negara. Negara lepas tangan melayani rakyatnya dan membiarkan mereka mencari sendiri harta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan sebaliknya, mereka sibuk memperkaya diri mereka sendiri. Krisis ekonomi global di Asia, Amerika, dan Eropa terjadi berulang-ulang sebagai bentuk kegagalan ekonomi kapitalis telah menyebabkan semakin bertambahnya angka kemiskinan dunia. Masyarakat semakin tercekik dan menjerit. Kondisi ini pula yang menyebabkan perempuan harus menghadapi kehidupan yang sulit dan keras. Mereka bahkan harus turut menanggung beban ekonomi keluarga dengan bekerja sebagai buruh dan pergi jauh meninggalkan anak dan suami demi sesuap nasi tanpa perlindungan dan penjagaan atas kehormatannya. Ada juga di antara perempuan yang giat bekerja demi sebuah nilai materialisme. Mereka tidak sadar bahwa sebenarnya mereka adalah objek eksploitasi untuk menghasilkan uang. Perempuan saat ini dipandang sebagai barang komoditas yang layak untuk diperjualbelikan, bukan sebagai manusia yang harus dilindungi dan dijaga. Inilah kondisi kita saat ini. Tidak ada perisai yang melindungi kita. Tidak ada penjaga kehormatan kita. Akankah kita keluar dari carut-marut ini? Bukankah kita adalah manusia yang patut diperlakukan selayaknya manusia, bukan sebagai barang komoditas? Tidakkah kita merindukan kehidupan yang penuh kedamaian dan kebahagiaan, di mana anak-anak dan keluarga kita dapat tersenyum dengan indah karena keindahan penerapan peraturan Sang Pencipta alam semesta, Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bukankah kita menginginkan kehadiran seorang pemimpin yang menyayangi kita? Adalah khilafah dengan khalifahnya yang akan mengangkat beban berat yang kita pikul saat ini ke pundaknya yang kuat. Khilafah melindungi perempuan dari kemiskinan dan eksploitasi.